Hai semuanya, apa kabar? Senang bisa menjumpai Anda kembali di sini. Seperti biasa, saya akan menemani kalian menelusuri setiap detil cerita yang kali ini akan saya bawakan. Tapi sebelumnya saya ingatkan, buat kalian yang mempunyai teman hayalan atau pacar hayalan harap hati-hati. Kalau suami hayalan bang? Sama aja, karena seperti cerita yang akan saya bawakan ini, di mana gara-gara teman hayalannya, ia harus terjebak dalam dunia imajinasi yang berkepanjangan. Daripada kalian malah menghayal yang enggak-enggak, yuk langsung saja ke ceritanya. Awal kisah diceritakan, seorang ibu bernama Jessica, di mana ia adalah seorang penulis buku anak-anak. Ia sedang diteror oleh makhluk yang menyerupai ayahnya, yang bernama Ben. Jessica pun ketakutan saat Ben berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Mimpi buruk tentang ayahnya yang berubah menjadi laba-laba mengerikan membuat Jessica terbangun. Dan film pun baru dimulai. Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk siapkan cemilan dan duduk santai. Hai, masih nonton, tapi belum subscribe? Yuk tunjukkan dukungan kalian dan kita lanjutkan ceritanya. Jessica tinggal bersama suaminya yang bernama Max dan menjadi ibu tiri bagi dua putri Max, yaitu Tyler dan Alice. Mereka baru saja pindah ke rumah masa kecil Jessica, yang terpaksa ia tinggalkan karena ada satu kejadian menyangkut ayahnya, yang mengharuskan ia pergi. Did you draw all of these? Hubungan Jessica dengan si kecil Alice sudah dekat dengannya. Didn't get in trouble for doing art on the wall? Namun lain hal dengan Tyler, ia seperti belum siap akan kehadiran ibu tirinya ini. Oh, and cool stepmom moves. Oh no. Max pun meminta maaf atas kelakuan Tyler kepadanya. Keesokan harinya, Alice datang kepada Jessica untuk mengajaknya bermain petak umpet, walau Jessica sedang sibuk. Namun ia tak bisa menolak keinginan anak tirinya itu. 16, 17, 18. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari rekan kerjanya bernama Colin. Yes, you'll still have the... Di lain sisi Alice yang sedang mencari di mana ibunya, tiba-tiba ia mendengar suara aneh yang membuatnya penasaran. Ia pun mengikuti suara itu sampai ke basement. Hello? Ia lalu membuka sebuah lemari dan menemukan boneka beruang di sana. Do you have a name? Alice pun membawa boneka itu dan menamainya dengan Chauncey. There we go, Chauncey. Safe. Ia pun terlihat senang dengan teman barunya ini. Kembali ke Jessica,
ia baru sadar kalau ia sedang petak umpet bersama Alice, setelah tadi terganggu oleh telepon dari rekan kerjanya. Takut anaknya itu marah, ia pun mencari Alice. Alice, is it my turn to... Ia lalu mengajak Alice bermain lagi, namun Alice menolaknya, dan ia berkata kalau kini ia sudah memiliki teman baru bernama Konsi. Di lain sisi, Tyler yang sedang asik post foto di media sosialnya, ia kepikiran untuk berselfie di tempat barunya itu, untuk dibagikan ke medsosnya. Namun saat ia lihat hasil fotonya, ia melihat ada sosok wanita tua yang sedang memperhatikannya. Setelah mencarinya keluar, ia malah bertemu dengan anak tetangganya bernama Liam. You good? Strange lady, staring at my window. Oh, old bag pap. Yeah, well, she can have it. Setelah berkenalan, Liam pun mengajak Tyler untuk pergi jalan-jalan ke bar. Good to know. I always forget mine. Tak ingin Tyler jadi mangsa kutu kupret, Jessica mengatakan pada Liam kalau Tyler masih bocil dan belum pantas pergi ke bar. No, how about mini golf? Laser tag? Mendengar apa yang dikatakan ibunya, Tyler pun marah dan pergi meninggalkannya. I'm sorry. Look, I was just joking. I wasn't trying to... Nice, Jess. Malam harinya, Jessica dan Max mendengar Alice yang sedang berbicara sendiri dengan teman barunya yaitu Konsi. I had one when I was her age. Bombs out of anything. Max menganggap itu hal biasa yang dilakukan anak-anak, seperti ia yang dulu pernah punya teman hayalan semasa kecil. It's just nice to hear her laugh again. Tak terasa pagi pun tiba. Nice. Jessica yang sedang beres-beres, kembali mendengar Alice yang sedang ngobrol dengan Konsi. You think Simon is just scared too? Is that why he chases her through all those doors? Tak lama kemudian, Alice menghampiri Jessica dan ia bilang kalau ia sedang melakukan permainan dengan Konsi. Di mana permainan itu, Konsi menyuruh Alice menemukan hal-hal yang Konsi perintahkan, di mana perintah pertama yaitu menemukan suatu barang yang menyenangkan. Lalu Jessica pun memberikan Alice sebuah bola dengan ekspresi senyum. Chauncey says you're not allowed to play with it. Something happy. Singkat cerita, malam pun tiba. Jessica yang sedang asik menggambar, tiba-tiba dikagetkan dengan suara bola yang terjatuh. Khawatir Alice yang belum tidur dan masih bermain, Jessica pun mencari di mana suara itu. Alice! Jessica terkejut karena bola yang ia kasih ke Alice tadi siang tergeletak di sana. Dirasa Alice berada di sana, Jessica pun mencarinya. Namun ia hanya menemukan barang-barang peninggalannya dulu di masa kecil. Alice? One sugar or two? That you came. Rupanya Alice sedang asik mengobrol di kamarnya. Jessica mengira Alice sedang ngobrol sama Konsi. Namun, Ready? Thank you. Jessica kaget mendengar ada seseorang di sana. Lalu tiba-tiba, ternyata ia adalah Samantha, ibu kandung Tyler dan Alice yang mengalami gangguan mental. She find out where we live. Your oldest daughter admitted they've been... Tyler minta maaf pada ayahnya. Ia mengaku pada Max bahwa ia diam-diam mengirim pesan pada ibunya
karena mengira keadaan ibunya sudah membaik. Lalu Jessica menemui Alice di kamarnya. Ia takut Alice ketakutan dengan kejadian tadi. Namun Alice mengatakan kalau ia takkan takut karena Konsi akan melindunginya. And he said you had a friend just like him. Tak lama kemudian kembali Jessica mendengar suara Alice yang agak berbeda. Hansi, Hansi, love. Max pun kaget mendengar suara itu. Namun Jessica mengatakan kalau itu hanya suara Alice yang berimajinasi, seolah-olah Konsi yang berbicara. Jessica mengatakan pada Max, mungkin karena Alice kesepian sejak kejadian yang menimpa ibunya. I don't want you to ever leave me. Never, ever. Keesokan harinya, Max yang harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, ia berpesan pada Jessica untuk menjaga anak-anak mereka. Bye. Thank you. Nenek tua yang kala itu tak sengaja terfoto oleh Tyler, tiba-tiba datang memperkenalkan diri. Dia bernama Gloria dan mengaku dulu pernah menjadi pengasuh Jessica saat kecil. Namun, Jessica tidak mengingat masa kecilnya di rumah itu sebelum ibunya meninggal. Lovely. What do you write? You were such a creative little girl. It was nice to meet you. Again. Singkat cerita, Jessica pamit kepada Tyler, kemudian pergi untuk menemui ayahnya yang kini berada di panti jompo. The nurse told me you started a new medication. Sesampainya di sana, Ben yang sudah terganggu ingatannya, ia sedang terbaring. Semua ini ia alami setelah kejadian yang menimpa mereka dahulu. Jessica lalu memperlihatkan rekaman pesta ulang tahun saat dia masih kecil. Happy once. How could you judge me? What you doing? Kembali ke rumah, Tyler yang sedang melihat adiknya bermain, ia terkejut. Ia melihat adiknya itu sedang mengumpulkan serangga ke dalam toples. Lalu Alice berkata, kalau ini adalah bagian dari permainannya bersama Konsi, di mana ia harus menangkap sesuatu yang ia takuti. Alice juga mengatakan kepada kakaknya, kalau ia bisa menyelesaikan permainan ini, maka ia akan dibawa jalan-jalan ke tempat asal Konsi. Babysitter's here. Come on in. Karena ibunya tak ada di rumah, Tyler menghubungi Liam agar main ke rumah mereka. We're not supposed to have strangers over. Bugs? Hey! Friend. Her being Alice kesal karena Liam mengolok-olok Konsi dan mengatakan pada Liam kalau Konsi itu bukan hayalan, tetapi nyata. He's not imaginary. And he's not your fur. so. Lights to go out. Sementara itu di panti jompo, Ben menjadi histeris saat dia menyadari bahwa Jessica berada di I hadapannya. moved in with my husband Matt. Girls, remember? Jess, that's you? Nobody will believe me. I looked. Namun ayahnya tiba-tiba histeris. CB, you always talking to CB. Daddy, what's CB? Okay. Dia mencengkeram tangan Jessica dan membuatnya kesakitan, sehingga Jessica pun pergi. Kembali ke Tyler. Liam mengajak Tyler mengambil minuman keras milik Max. Hey, who wants a drink? Yes. Different. Get a mop and you grab the towels, okay? Tyler pun marah pada Liam karena ia malah memecahkan botolnya. Lalu ia menyuruh Liam mengambil kain pel di lantai atas dan membersihkannya. You should eat him. Saat Liam berada di atas, ia mendengar suara mainan yang berbunyi. Lalu ia mencarinya.
saat ia menyentuh mainan itu, tiba-tiba ada suara kalau ia tak boleh menyentuh mainan Alice. Liam pun pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk, namun sesuatu yang menakutkan terjadi. Namun ia meyakinkan dirinya kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Namun, saat ia akan kembali, suara itu pun terdengar kembali. I know that's you, kid. Ia lalu melihat cincin yang terikat itu kembali. Liam pun dibuat takut dengan sesuatu di balik kain itu. Lalu tiba-tiba, What are you doing? Is that Alice's blanket? Jessica pun tiba dan menemukan Liam yang berada di rumahnya. Dia marah, lalu menghubungi ibu Liam. I'm sorry, this isn't Molly. The house, you idiot. Now! Jessica pun memarahi Tyler atas apa yang ia lakukan. Namun saat Jessica masuk ke tempat kerjanya, Jessica menemukan beberapa lukisannya yang telah dipotong bagian kepalanya. I swear that Dia tahu ini perbuatan Alice. Lalu Jessica masuk ke kamar Alice dan melihat Alice sedang menutup dirinya dengan selimut. Alice, come on, sweetie. Someone else's stuff. Jessica lalu mencoba berbicara dari hati ke hati tentang sikap Alice. Sick. Like himself. Jessica pelan-pelan memberi pengertian Alice kalau apa yang ia lakukan terhadap lukisannya merupakan sebuah kesalahan. Just need you to know that none of this is your fault. You deserve to feel safe and loved. Sambil meneteskan air mata, Jessica mengerti apa yang dilakukan Alice dan ia juga mengungkapkan betapa ia sangat menyayangi Alice dan juga kakaknya. Namun tiba-tiba, Jessica pun kaget karena Alice berada di luar, lalu siapa yang berada di balik selimut? Di luar, Alice seperti akan melakukan sesuatu. Jessica yakin kalau ini adalah bagian dari permainan Alice bersama Concy. Jessica memeriksa satu persatu apa yang ditulis Alice. Namun, saat Jessica melihat tugas terakhirnya, ia sungguh terkejut karena apa yang Alice tulis adalah sesuatu yang terasa sakit. Rupanya apa yang akan dilakukan Alice yaitu tugas terakhirnya, di mana ia mau menancapkan tangan di atas paku. Namun Jessica berhasil mencegahnya. Lucy, you okay? You okay? Sorry. It wasn't an accident. Malam harinya, Jessica menghubungi Max. Ia menceritakan apa yang terjadi hari ini terhadap Tyler dan juga Alice yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Karena apa yang Alice lakukan sudah di luar batas normal. To be a good mom, passable mom at least. I don't know. Pagi harinya, seorang psikolog yang bernama Dr. Soto datang karena dihubungi Jessica untuk berbicara dengan Alice. There are so many things, a friend or what we call a paracosm. Jessica mengatakan kepada Dr. Soto bahwa sejak Alice mengenal Concy, sikap dia mulai berubah, sampai ia rela menyakiti dirinya sendiri. It's important to honor Alice's truth. Where shall I set up? Oh, please. Dr. Soto menyalakan kameranya dan mulai berbicara kepada Alice. Dan saat Dr. Soto menanyakan perihal teman barunya, Alice meminta
untuk bisa membawa Konsey. Lalu Dr. Soto pun mengizinkannya. Can Chauncey be here with us? Of course. Lalu Dr. Soto meminta Alice menceritakan mengenai Konsey. Alice pun menceritakan kalau Konsey sangat menyayanginya. Namun ketika Dr. Soto menanyakan kenapa Konsey ingin Alice terluka, Alice pun menjawab kalau itu hanya permainan saja. His eyes. I can see anything I... Something that... Dr. Soto pun bertanya mengenai permainannya dengan Konsey. Perihal kenapa teman baik ingin melukainya, Alice menjawab kalau Konsey tak mau membahasnya dan melarangnya untuk memberitahu siapapun mengenai catatan permainannya. Lalu Dr. Soto menyuruh Alice untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Konsey. Chauncey, I didn't want to hurt my hand. Lalu Alice bertanya kepada Konsey perihal kenapa ia ingin membuatnya terluka. Konsey pun menjawab kalau ia ingin Alice jadi pemberani. Chauncey, keep Alice. Dr. Soto tertegun heran karena bagaimana Alice bisa menggunakan teknik suara perutnya dan berbicara seolah-olah ia sedang berbicara antara dua orang. Like we did before. No, never, ever, never, ever. Mommy mean. Fake mommy will leave. Lalu Konsey mengatakan kalau Jessica itu jahat. Fake mommy bad. Fake mommy cruel. Fake mommy. Oh, baby, we shouldn't be friends. No, no, no. Her three ugly granddaughter. Saat Alice berbalik dan Konsey masih berbicara, sontak Dr. Soto pun kaget dan tidak yakin bagaimana Alice bisa berbicara saat ia menangis dan mulutnya tertutup. Dr. Soto menanyakan kepada Jessica apakah Alice mempunyai teknik suara perut di mana ia bisa bicara tanpa memakai mulut. Jessica pun menjawab kalau Alice tidak mempunyai kemampuan itu. Dr. Soto pun semakin yakin kalau ada sesuatu yang tak wajar. Lalu Jessica meminta Tyler untuk menjaga Alice di kamarnya, sementara ia mau berbicara dengan Dr. Soto. Dr. Soto menunjukkan rekaman pada Jessica tentang seorang anak laki-laki bernama Louis yang memotong jempolnya sendiri. Setelah teman imajinasinya, yaitu kelinci Randy, menyuruhnya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Konsey pada Alice. Louis menghilang 1 minggu setelah itu dan tak pernah ditemukan kembali. Louis juga mengatakan kata-kata never ever persis seperti yang dikatakan Konsey. Mendengar itu, Jessica jadi teringat pada barang-barang peninggalannya semasa kecil dulu. Lalu ia mengambilnya. Rupanya dulu juga ia pernah menuliskan kata-kata never ever pada sebuah gambar pintu. Those other kids you were talking about, they all had friends they played with too? Jessica merasa semua ini ada hubungannya dengan boneka Konsey yang Alice temukan di gudang. Jessica kemudian berniat membuang boneka Konsey. Mendengar itu Dr. Soto pun kaget kalau Konsey itu adalah boneka, karena sedari tadi ia merasa Alice tidak membawa boneka. I don't understand. Ia pun lalu menunjukkan rekaman kameranya dan tidak menemukan boneka Konsey di sana. What? There was never any... Jessica pun membuka ponselnya untuk melihat rekaman Alice bersama Konsey. Cross the pole and they pronounce it skull. Jessica pun panik dan gak percaya dengan keadaan ini. Or would you like Chauncey to see? Hey, you've seen this stuff. Jessica pun bertanya kepada Tyler, apakah ia melihat boneka Konsey yang Alice bawa. Namun Tyler berkata, kalau selama ini ia anggap Konsey hanya teman hayalan Alice saja, dan ia tak pernah melihatnya. Those are for Charles. Since we moved back? There's been a lot of change going on recently. Maybe... Sebelum pergi, Dr. Soto mengatakan kepada Jessica, kalau ini
mungkin ada kaitan dengan kejadian masa lalu Jessica, dan ia menyuruhnya untuk menghubungi teman Dr. Soto yang mungkin bisa membantunya. Jessica lalu melihat kembali gambar itu, dan ia menemukan kalau di sana juga ada boneka beruang yang tergambar, yang membuat ia yakin kalau semua ini ada hubungannya dengan ia di masa lalu. Ia juga membuka buku-buku masa kecilnya, dan benar saja, kalau di sana banyak gambar boneka beruang yang menyeramkan. Jessica segera melihat Alice di kamarnya, namun ia menghilang. Rupanya Alice sedang bersama Konsi di basement. Ia sedang mengumpulkan tugas-tugasnya selama ini dan menyatukannya dalam sebuah wadah. Konsi pun menyuruh Alice menyalakan api, namun Alice tidak bisa menyalakan korek itu dan menyuruh Konsi melakukannya. Sorry. Jessica pun mencari Alice ke dalam basement, namun ia hanya menemukan barang-barang Alice. Namun Alice tidak ada. Looking. Mereka mencarinya di luar rumah. Everything better? But you are only making it worse. In her room, people do not just disappear. Tyler menyalahkan Jessica atas hilangnya Alice karena telah mengacaukan hidup mereka. I thought he meant when I moved away, but okay. But I think that my childhood imaginary friend... And she didn't disappear. Everything up, trying to be this perfect mommy. Tyler pun pergi mencarinya sendiri. Alice! Alice! Oh, missing. But this is about Jessica. Saat Tyler pergi mencari Alice sendirian, ia bertemu dengan Gloria. Rupanya Gloria tahu kalau Alice sudah menghilang dan ia mengajaknya ke rumah untuk menjelaskan masa kecil Jessica. What does this have to do with Alice? Well, when Jessica she was going to take to... Dari perbincangan mereka diketahui bahwa ternyata Konsi juga teman hayalan Jessica saat kecil, tapi ayahnya yang mencoba menghentikannya malah jadi gila dan melukai Jessica. He was especially vibrant and powerful house, and his name is not Bing Bong. Di rumah, Jessica melihat barang-barang lamanya dan menemukan daftar permainan seperti yang pernah ditulis Alice. Taylor, please, you... Tak lama kemudian, Tyler dan Gloria muncul. My dad kept repeating it. CB, radio I had as a kid, but he was saying the name. Jessica mulai mengingat apa yang terjadi di masa itu. Namun karena usianya masih 5 tahun banyak hal yang Jessica tidak ingat. Showed me the list that you made together. Lalu Gloria menceritakan kalau saat itu Jessica pernah menunjukkan pada Gloria sebuah catatan tugas yang Konsi berikan. Dan jika Jessica menyelesaikan itu, maka Jessica kecil akan dibawanya. Lalu mereka menyimpulkan harus menyelesaikan permainan itu untuk membuka pintu ke Never Ever. Jessica mengumpulkan benda-benda, termasuk menusuk tangannya sendiri dengan gunting untuk memenuhi syarat sesuatu yang menyakitkan. Dia kemudian membakar semua benda itu. If anything happens, you'll have to get a... Kid, that creative kid, to protect you, take you away somewhere better. Namun, setelah segala daya upayanya, ia belum berhasil membuka gerbang Never Ever itu. Maybe you missed something. Fix this. Tyler pun menyuruh Jessica untuk mencobanya lagi dan memperbaiki kesalahannya. Stop. She's your sister. She needs... Namun, Jessica malah berbicara keras sambil menyalahkan Tyler atas hilangnya Alice. Dia menyebut Tyler adalah anak yang egois seperti ibu kandungnya. Tyler merasa tersakiti atas perkataan Jessica. Namun rupanya rasa sakit mereka berdualah yang sebenarnya membuka pintu. You're
mother. Something that her needed pain, real pain. Perlahan, pintu itu terbuka dan membawa mereka ke sana. Mereka masuk ke Never Ever, dunia yang dikendalikan oleh imajinasi anak-anak. Sambil mencari Alice, mereka melihat pintu yang menunjukkan kejadian di masa kecil Jessica. Di mana saat itu, Ben telah mengeluarkan Jessica dari Never Ever, tapi Concy mencoba menarik Ben kembali. Jess! Daddy? Tapi sayangnya, Ben melihat mata makhluk itu yang membuatnya menjadi gila, tapi dia rela melakukannya agar Concy tidak bisa membawa putrinya. He gave up everything to save me. Jessica pun menyadari bahwa apa yang terjadi sama ayahnya saat ini, itu semua demi menyelamatkan dia. Your father should never have let you leave. Tiba-tiba Gloria menutup pintu keluar. And all those years ago while I was left behind. Dia melakukan itu karena merasa tersakiti selama puluhan tahun telah ditinggalkan oleh Jessica dan Concy. Dia terobsesi akan tinggal di tempat ini bersama Jessica dan yang lainnya, dan ia beranggapan kalau di tempat ini, mereka bisa bahagia selamanya. Of endless possibilities. By accident, deep down. Saat dia mengoceh, tiba-tiba Concy dalam wujud beruang monster muncul dan mencabik-cabik Gloria. Think about it. Oh, we can be young here forever. To find Alice. Lalu Tyler dan Jessica bergegas mencari Alice, dan mereka yakin kalau Concy akan membunuh mereka agar Alice tetap di sini. Alice? Namun Tyler terjebak dalam ruang berbeda dan mereka harus terpisah. Okay. Alice! Tyler melihat Alice di sana dalam wujud yang menyeramkan, lalu Alice berkata kalau Concy akan mendatangi dia. Sementara itu, Jessica masih mencari di pintu mana Tyler berada. Kembali pada Tyler, ia masih diteror oleh Concy dan tak tahu jalan keluar. Saat mainan itu dimatikan, ia melihat bayangan beruang yang menyeramkan. Saat ia mau menyalakannya kembali, tiba-tiba beruntung Jessica bisa menemukannya dan menariknya kembali. Mereka menemukan sebuah pintu dengan nomor yang mirip dengan nomor apartemen lama mereka di kota. Lalu ia memasukinya. I'm going to check her room. Jessica dan Tyler menemukan Alice di ruangan yang dibuat mirip dengan apartemen lama mereka di kota. Namun, saat mereka mengajak Alice untuk pulang, Alice menolaknya. Alice mengatakan kalau semua yang ia inginkan sudah ada di sana, termasuk ibunya. Jessica dan Tyler
berusaha meyakinkan Alice bahwa semua itu tidak nyata. Perfect mom to these two perfect. How? The blue door is closed. Tyler mengatakan pada Jessica bagaimana mereka mau membawa Alice karena pintu keluarnya sudah tertutup. You're breaking them! Jessica merobek-robek apa yang ada di sana, dan ia memanfaatkan kekuatan dan daya imajinasi yang tinggi di sana untuk membuat pintu keluar. Bad. We love those things you love. Come on, Alice. Setelah melihat Jessica merobek-robek imajinasinya, Alice pun mulai tersadar. It's working. I'm ready to go home. Dengan kekuatan imajinasi, Jessica berhasil membuat pintu keluar baru. Namun wujud Samantha melarang Alice pergi, lalu Tyler berhasil mendorongnya. Tapi tiba-tiba lampu berkedip dan Konsi dalam wujud beruang menyeramkan datang. Jessica menyuruh Tyler dan Alice keluar sementara ia akan menghadapi Konsi. Tyler dan Alice berhasil keluar sementara Konsi mengejar Jessica dalam wujud beruang monster. Jessica terjerembab, namun ia berhasil menusuk mata Konsi. Ia berpindah ke ruangan lain, namun Konsi terus mengejarnya. Jessica menemukan pintu keluar dan ia berusaha membukanya. Namun sebelum Konsi mendekat, ia berhasil keluar dari pintu itu. Jessica memeluk kedua anaknya dan keluar dari sana. That was the end of the old story. And when a spider finally catches a Miller chasing Molly for so long that in his lungs to speak. Jessica membawa Max dan kedua anaknya untuk bertemu Ben. I know what you did for me, Dad. Tyler meminta maaf atas perilakunya, dan Alice memanggil Jessica dengan ibu. Thanks. Ketika Jessica melihat luka di tangan Alice yang menghilang, saat itulah Jessica menyadari dia masih terperangkap di Never Ever. Do you really think he'd let you go? Again? Alice was just a baby. Terungkaplah bahwa Konsi sebenarnya menggunakan Alice sebagai umpan, karena target sebenarnya adalah Jessica yang telah meninggalkannya saat kecil. Okay. Jessica pun menyerah. Dia menyanggupi akan tetap menjadi tawanan Konsi, asal kedua anaknya tidak pernah diganggu. Tapi Tyler tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Konsi dengan wujud laba-labanya mencoba menahan Jessica, namun ia berhasil keluar. Jessica menyuruh mereka untuk menutup semua celah pintu dengan cat, agar Konsi tak akan pernah kembali. Namun Konsi berusaha menarik Jessica. Lalu mata itu muncul dan menatap Jessica. Itu bisa membuat Jessica gila, seperti yang terjadi pada ayahnya. Alice berusaha menyelamatkan Jessica, ia menyalakan api dan berhasil membakar Konsi. Dan akhirnya, mereka berhasil keluar sebelum rumah itu terbakar.
Keesokan harinya, Jessica, Tyler, dan Alice check-in ke hotel. Mereka terkejut melihat boneka beruang mengintip dari balik kursi. Ternyata boneka itu milik seorang anak laki-laki. Anak itu memberitahu ibunya tentang teman hayalannya bernama Rufus. Boneka beruang itu sama persis dengan Chauncey. Mereka bertiga memutuskan untuk menginap di hotel lainnya. Dan cerita pun akhirnya berakhir. Terima kasih kalian sudah bersama saya di sini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan pesan dari cerita kali ini yaitu, hidup bukanlah mimpi, dan bermimpilah jika ingin tetap hidup. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.